Halo, jumpa lagi bersama channel Tommy Pandawa yang akan menyajikan video-video pembelajaran berkaitan dengan ISO dan kalibrasi. Pada video kali ini, saya akan menyajikan materi-materi berkaitan dengan kalibrasi massa. Ya, sebelum Anda melihat video ini lebih lanjut, jangan lupa ya di subscribe dan di like video berikut ya. Yang pertama, saya akan menyajikan tujuan training kalibrasi massa ini. Ya, tujuan yang pertama adalah agar Anda memahami konsep verifikasi dan kalibrasi. Karena konsep verifikasi dan kalibrasi ini di dunia industri terkadang kawan-kawan petugas kalibrasi itu memaknainya itu berbeda. Seringkali pada saat training saya mencoba mengkonfirmasi atau menanyakan kepada para peserta training. Pada saat saya tanyakan apakah mereka telah melakukan kalibrasi, jawabannya iya. Tapi begitu saya konfirmasi, ternyata yang mereka lakukan adalah proses verifikasi, gitu ya. Jadi dalam training ini atau video kali ini saya akan menjelaskan konsep verifikasi dan kalibrasi agar Anda memahami sebenarnya apakah verifikasi dan kalibrasi itu sama ya atau dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui teknik verifikasi dan kalibrasi massa, di mana teknik ini perlu Anda ketahui agar Anda dapat melakukan aktivitas verifikasi dan kalibrasi khususnya untuk alat ukur massa ini secara tepat, gitu ya. Nah, ini adalah tujuan training kalibrasi massa yang kedua. Untuk tujuan yang ketiga adalah diharapkan para peserta training atau Anda yang melihat video ini mampu melakukan kalibrasi internal secara tepat ya. Jadi Anda diharapkan mampu melakukan kalibrasi internal karena selama ini saya yakin Anda sebagian besar melakukan kalibrasi alat ukur yang perusahaan Anda miliki di laboratorium eksternal. Itu tidak salah, itu juga boleh, hanya saja pada saat Anda ingin melakukan kalibrasi secara internal, maka dalam video kali ini atau materi-materi training ini akan saya coba jelaskan nanti bagaimana Anda melakukan kalibrasi internal secara tepat, ya. Nah, tujuan yang keempat adalah setelah Anda mampu melakukan verifikasi, kemudian kalibrasi, lalu diharapkan Anda juga mampu menentukan angka ketidakpastian yang biasa kita sebut dengan uncertainty number, atau kalau di sertifikat kalibrasi biasanya ada tulisan U95. Nah, U itu singkatan dari uncertainty gitu ya. Tapi di beberapa sertifikat kalibrasi yang berbahasa Indonesia, Anda akan menemukan angka ketidakpastian, gitu ya. Nah, ini kira-kira 4 tujuan ini paling tidak minimal 4 ini ya, walaupun tujuan dari training kalibrasi itu dapat dikembangkan, tapi saya memandang 4 tujuan besar ini sudah cukup kita jadikan sebagai acuan apa yang nanti akan Anda dapatkan dalam video kali ini. Pada materi pertama, sebelum saya masuk dalam konsep kalibrasi atau verifikasi, maka yang pertama perlu dipahami adalah konsep metrologi. Nah, ini agak unik, mulai ringan-ringan dulu saja ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ada istilah yang mirip-mirip yang perlu saya sampaikan nih. Di sini ada istilah meteorologi dan meteorologi ya, meteorologi dan meteorologi. Nah, sebenarnya ini hal yang sama atau berbeda? Coba kita cek dulu ya. Pada saat Anda mendengar atau melihat tulisan meteorologi, apakah asumsi Anda bahwa ini tentang meteor ya? Ternyata bukan ya. Coba kita simak di sini. Meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atmosfer atau cuaca, gejala fisik, dan dinamisnya, serta fenomena-fenomena yang berkaitan dengan cuaca. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan meteorologi tidak melulu atau karena ada tulisan meteorologi, meteor, maka Anda berasumsi bahwa ini ilmu tentang perbintangan begitu ya. Tidak, tetapi ini merupakan ilmu yang berkaitan tentang atmosfer atau gejala cuaca.
Seperti akhir-akhir ini pada saat cuaca tidak menentu, maka ada suatu lembaga yang disebut BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, ya, di mana mereka dapat memprediksi cuaca-cuaca. Nah, ilmu yang didasari atau yang dijadikan rujukan mereka adalah ilmu meteorologi. Sedangkan metrologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran. Sekali lagi ya, metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran atau biasa disebut dengan the science of measurement. Nah, kalau nanti kalian coba browsing-browsing gitu ya, ingin mengetahui lebih dalam, kalian bisa mengetik dengan kata kunci measurement atau science of measurement. Tapi kalau misalnya, saya mau teksnya berbahasa Indonesia lah, ya paling tidak Anda bisa mengetik dengan kata kunci meteorologi, begitu ya. Nah, ini harus dipahami karena meteorologi ini yang nanti akan mendasari proses verifikasi, kalibrasi, hingga nanti pembuatan atau penyusunan laporan hasil kalibrasi. Perlu Anda ketahui di sini ada pertanyaan, mengapa sih kita perlu ilmu untuk mengukur? Nah, ini pertanyaan yang sederhana tapi oh iya kenapa ya? Kenapa harus ilmu untuk mengukur? Dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu mengukur ya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sajikan walaupun ada banyak alasan kenapa perlu ilmu untuk mengukur. Yang pertama itu adalah karena pengukuran dilakukan hampir pada setiap aspek kehidupan manusia sehingga terjadi transaksi yang saling memuaskan. Loh, maksudnya apa? Jadi tanpa disadari atau tanpa disadari, Anda pasti akan mengiyakan bahwa setiap proses kehidupan kita itu ada pengukuran, ya kan? Pada saat Anda misalnya membeli suatu buah misalnya, buah itu ditimbang. Pada saat Anda mengendari kendaraan bermotor, maka Anda menghitung kecepatannya. Pada saat Anda misalnya ingin menimbang badan, maka Anda mengukur berapa berat badan Anda dan seterusnya. Ya, tetapi kalau kita berbicara terkait dengan transaksi, biasanya ini berkaitan dengan jual beli dan sebagainya. Kenapa sih kita perlu untuk ilmu untuk mengukur pada saat kita melakukan transaksi? Saya kasih analogi seperti ini. Pernah nggak Anda membeli buah di pinggir jalan, kemudian penjual tersebut ada di dalam bak mobil yang bak atau mobil bak yang mereka bisa berpindah-pindah tempat, kemudian Anda membeli di sana. Pertanyaannya adalah apakah Anda puas membeli buah di pinggir jalan tersebut? Tapi saya tidak menyatakan berkaitan dengan boleh nggak boleh atau sebaiknya gimana, tidak ya. Saya ini berkaitan dengan ilmu pengukuran ya. Kira-kira Anda puas nggak? Artinya pada saat Anda membeli 5 kilogram, bener nggak sih yang kita beli itu beratnya itu atau bobotnya 5 kilogram beneran gitu ya. Saya yakin Anda akan berkata ya kayaknya sih enggak ya gitu ya. Walaupun mungkin terkadang pedagang buah untuk meyakinkan kita itu mereka menambahkan sedikit ya. Wah, sebenarnya bukan berarti timbangan mereka itu kurang. Bisa jadi timbangan mereka berlebih, bisa jadi ya. Tetapi yang di sini saya fokus pada apakah transaksi itu saya memuaskan, karena rata-rata orang akan menjawab tidak, saya nggak yakin kalau itu benar-benar 1 kilogram, karena mungkin beberapa peserta training yang saya tanyakan jawaban mereka pada saat saya cek ditimbang kembali di rumah, oh ternyata cuma 800 gram. Nah, hal ini muncul pertanyaan loh, kenapa Anda tidak puas? Kenapa Anda tidak yakin? Karena kita pasti yakin alat timbangan yang mereka gunakan tidak terkalibrasi dan tidak terverifikasi secara berkala. Itu pasti saya pastikan. Karena apa? Karena memang untuk pedagang kecil itu melakukan aktivitas verifikasi dan kalibrasi saya rasa tidak mudah begitu ya. Kita harus memahami sehingga masyarakat Indonesia secara umum ya mencoba memahami saja, yang penting rasanya masih enak, kualitas buahnya masih bagus. Ya selama kurang 1 atau 2 ons saya rasa masyarakat maklumi ya. Tapi saya sekali lagi tidak berfokus pada apakah kita tidak perlu membeli buah pinggir jalan, tidak. Tapi saya berfokus pada apakah Anda puas pada saat Anda beli buah di pinggir jalan. Karena saya juga sering beli buah di pinggir jalan ya. Dan saya yakin bahwa itu tidak terkalibrasi. Tetapi ya itu tadi, kita tidak fokus kepada itu. Kita fokus pada pengukuran yang dilakukan oleh alat timbang pada pedagang tersebut gitu ya. Walaupun sudah terlihat digital, tapi
belum tentu yang digital-digital itu terkalibrasi dengan baik. Nah, kemudian kenapa atau alasan ilmu untuk mengukur yang lainnya adalah tentunya supaya pengukuran itu dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat dipercayai. Kalau Anda tidak tahu ilmu mengukur, maka bagaimana mungkin alat ukur Anda dapat hasilnya itu dapat dipercaya? Tentu saja itu suatu hal yang menurut saya sih agak mustahil ya. Jadi oleh karena itu, kalau Anda saat ini bertugas sebagai kalibrator atau petugas kalibrasi, atau biasanya kalibrasi itu ada di bawah naungan departemen atau unit atau bidang engineering atau lebih khusus lagi maintenance ya. Tetapi memang ada beberapa perusahaan petugas kalibrasi itu ada di bawah divisi QA atau QC gitu ya. Jadi apapun departemen Anda, selama Anda ditugaskan sebagai petugas kalibrasi, maka Anda perlu mengetahui ilmu untuk mengukur ya. Jadi ilmu mengukur itu sangat dibutuhkan bagi para petugas kalibrasi. Kalau Anda merasa tidak mengetahui atau kurang ya dalam pemahaman ilmu mengukur, maka ayo sama-sama kita belajar dalam video-video tutorial yang saya sampaikan berikut ini ya. Nah, saya akan coba menjelaskan terkait dengan metrologi. Jadi pada saat Anda sebagai petugas kalibrasi atau mungkin yang melihat video ini tidak hanya petugas kalibrasi ya, bisa jadi Anda adalah manajer engineering atau leader dari maintenance atau Anda manajer QA atau QA ya, QA atau QC, maka perlu juga Anda melihat video ini hingga tuntas sehingga nanti pemahaman Anda barangkali bisa di-compare ya dengan apa yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Jadi video ini saya berikan berdasarkan apa yang saya sampaikan pada materi-materi training yang saya jalani begitu ya. Yang pertama perlu Anda ketahui bahwa metrologi itu terbagi menjadi dua, yaitu metrologi ilmiah dan metrologi terapan, di mana kita tahu bahwa metrologi ilmiah itu adalah ilmu pengukuran yang berkaitan dengan fenomena-fenomena ilmiah. Saya mungkin boleh menggambarkan contohnya begini, kita juga tahu bahwa dalam buku-buku pelajaran sains ya ada keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa misalnya jarak bumi ke bulan sekian juta kilometer misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya siapa yang udah pernah mengukur ya jarak bumi dan bulan ya? Kan belum pasti tidak pernah ada yang mengukur, tetapi mungkin disandarkan pada misalnya kecepatan cahaya, kecepatan bumi dan sebagainya. Nah, pengukuran-pengukuran itulah yang masuk kategori metrologi ilmiah begitu ya. Nah, sedangkan metrologi terapan ini adalah ilmu terkait dengan pengukuran yang memang diimplementasikan khususnya di dunia industri, laboratorium dan sejenisnya begitu ya. Nah, saya akan masuk kepada pengertian dari verifikasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi, verifikasi itu sendiri adalah proses mengecek terhadap acuan standar untuk mengkonfirmasi bahwa alat sesuai dengan rentang dan spesifikasi khusus yang disediakan manufakturnya atau pembuatnya. Jadi, verifikasi itu adalah aktivitas untuk mengecek gitu ya. Untuk mengecek apakah alat kita itu masih sesuai dengan rentang dan spesifikasi khusus yang disediakan oleh pembuatnya. Nah, kemudian ngeceknya bagaimana? Mengeceknya itu terhadap acuan standar. Sekali lagi bahwa verifikasi itu juga merupakan aktivitas membandingkan ya. Membandingkan antara alat ukur kita dengan alat acuan atau standar ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Tetapi sebelum ke sana saya akan coba memberikan pemahaman terkait kalibrasi. Nah, di sini sebelum ke kalibrasi, ini contoh aja ya, rekan-rekan sekalian, ini adalah aktivitas verifikasi timbangan di mana di dalam aktivitas verifikasi juga sama dengan aktivitas kalibrasi di mana kita membutuhkan yang namanya bahan acuan. Pada kalibrasi massa ini bahan acuan kita adalah anak timbang, sedangkan alat ukur kita adalah timbangan yang kita gunakan untuk menimbang dalam keseharian gitu ya. Nah, saya akan lanjut kepada pengertian dari kalibrasi agar nanti rekan-rekan sekalian dapat mengetahui apa perbedaannya.
Jadi kalibrasi itu adalah nilai yang direpresentasikan dari pengukuran bahan dan membandingkannya dengan nilai yang telah diketahui dari suatu acuan standar. Jadi sekali lagi, kalibrasi ini adalah kegiatan membandingkan. Ya, sama dengan verifikasi. Loh, kalau begitu bedanya apa? Bedanya adalah kegiatan verifikasi hanya sebatas mengecek apakah alat ukur kita masih berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan kalibrasi ini proses membandingkan dengan suatu acuan standar dan kemudian hasil pengukuran perbandingan tersebut kemudian kita olah dengan berbagai pendekatan faktor ya sehingga muncullah angka ketidakpastian pengukuran dari alat yang kita kalibrasi atau boleh dikatakan uncertainty number-nya. Pada saat proses verifikasi, kita tidak perlu mencari nilai ketidakpastiannya atau angka ketidakpastian. Cukup kita mengetahui berapa sih ya error atau simpangannya atau correction ya. Jadi istilah simpangan, istilah correction, istilah error itu adalah istilah-istilah yang pada hakikatnya sama begitu ya. Artinya perbedaan antara pembacaan alat ukur dengan pembacaan standar. Nah, kalau aktivitas itu verifikasi, kita hanya mengecek, jadi cukup. Ini penyimpangannya masih dalam batas toleransi atau tidak ya, begitu ya. Apabila toleransi sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Tetapi kalau kita bicara kalibrasi tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena kalau kita bicara kalibrasi, maka selain membandingkan, kita juga harus menghitung berapa sih angka ketidakpastian dari alat ukur yang kita kalibrasi tersebut. Ya, sehingga nanti kita bisa menetapkan angka keberterimaan alatnya, begitu, limit of performance ya. Nah, dari situlah nanti kita bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang lain, toleransinya seperti apa dan seterusnya ya berdasarkan hasil kalibrasi. Jadi sudah kebayang ya kalau kalibrasi itu seperti apa ya. Ya, kurang lebih aktivitas kalibrasi seperti gambar yang saya tampilkan berikut ini ya. Nah, kemudian muncul nih suatu pertanyaan, kenapa harus kalibrasi? Kenapa alat ukur kita harus kalibrasi? Atau kapan sih kita harus kalibrasi alat ukur kita? Mungkin lebih tepat seperti itu kali ya pertanyaannya, tapi ya wes lah ya sudah muncul di judul ini ya. Jadi kapan sih harus kalibrasi? Yang pertama, atau kenapa sih harus kalibrasi? Yang pertama, kita harus kalibrasi apabila alat ukur yang digunakan belum memiliki sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi. Artinya alat kita itu belum memiliki sertifikat kalibrasi. Yang tentunya kalau belum memiliki sertifikat kalibrasi ya pasti belum pernah dikalibrasi ya. Jadi ini loh, memang ada alat yang tidak punya sertifikat. Padahal saya beli baru. Ada, bisa saja pada saat Anda membeli alat ukur tidak disertakan sertifikat kalibrasinya. Nah, pada saat Anda memiliki alat ukur yang belum mempunyai sertifikat kalibrasi atau belum dikalibrasi, maka sebelum digunakan harus Anda kalibrasi terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi kalau alat ukur yang Anda gunakan belum memiliki sertifikat kalibrasi, maka harus atau wajib Anda kalibrasi dulu sebelum Anda gunakan. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah kenapa harus kalibrasi atau kapan sih kita harus kalibrasi, yaitu yang kedua, sudah berakhir jangka waktu sertifikat atau tanda kalibrasi. Jadi, kalibrasi pada umumnya itu jangka waktunya itu 1 tahun. Sebagai contoh misalnya Anda melakukan kalibrasi timbangan di tanggal 1 Januari 2020, maka Anda sebaiknya melakukan kalibrasi ulang pada 1 Januari 2021. Walaupun itu tidak mutlak. Sekali lagi ya, kalibrasi itu tidak mutlak harus setahun sekali, tergantung Anda menyusun programnya seperti apa. Terkadang beberapa industri melakukan kalibrasi itu 6 bulan sekali gitu karena mungkin frekuensi penggunaan alatnya sangat tinggi.
Atau mungkin ada kalibrasi itu dilakukan 2 atau 3 tahun sekali apabila alat ukur itu digunakannya dalam frekuensi yang ya mungkin setahun cuma 3-4 kali pakai begitu ya. Nah, di sertifikat kalibrasi eksternal itu biasanya tidak dicantumkan kapan harus kalibrasi kembali. Secara umum ya, secara umum. Walaupun saya juga pernah melihat sertifikat kalibrasi eksternal itu di mana di sertifikat itu dicantumkan ya, dicantumkan kapan harus kalibrasi lagi. Tapi secara umum itu tidak dicantumkan. Kenapa? Karena lab kalibrasi nggak tahu. Dia maunya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, yang punya alat itu ya maksud saya, atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, kan mereka tidak tahu frekuensi penggunaannya. Jadi tidak boleh dicantumkan kapan harus kalibrasi kembali ya. Tetapi secara umum memang 1 tahun sekali. Nah, biasanya info itu terdapat pada tanda kalibrasi atau label kalibrasi, di mana suatu alat yang sudah kalibrasi biasanya ditempel suatu label atau stiker gitu ya, yang menandakan bahwa di situ tertulis biasanya tanggal kalibrasi dan kapan dia harus kalibrasi ulang. Sekali lagi, untuk penentuan jangka waktu sertifikat kalibrasi itu tergantung kepada penggunaan alat. Yang ketiga, kenapa harus kalibrasi? Diketahui penunjukan outputnya sudah tidak sesuai lagi, walaupun sertifikat kalibrasinya masih berlaku. Artinya begini, pada saat Anda memiliki alat ya, memiliki alat yang dia alat tersebut sudah terkalibrasi dan memiliki sertifikat kalibrasi, pada saat Anda gunakan sertifikat tersebut ternyata masih berlaku, tetapi pembacaan alat ukur Anda itu ya, sekali lagi ya, pembacaan alat ukur Anda itu sudah tidak sesuai atau penyimpangannya sangat besar atau penyimpangannya di luar toleransi ya, maka saat itulah alat ukur Anda harus dikalibrasi. Tetapi saya menyarankan sebelum Anda mengkalibrasi ulang alat ukur Anda, periksa dulu apakah alat ukur Anda itu dalam kondisi baik atau kondisi rusak, karena kalibrasi tidak berlaku pada alat dalam kondisi rusak. Begitu ya. Nah, yang keempat alasannya adalah karena telah mengalami perbaikan walaupun sertifikat kalibrasinya masih berlaku. Ini lagi-lagi kondisinya adalah sertifikat kalibrasinya masih berlaku gitu ya. Tetapi alat ukur tersebut sudah mengalami perbaikan, atau Anda barangkali Anda sebagai maintenance ya, Anda iseng gitu ya, buka-buka baut, bongkar-bongkar alat ukur Anda, kemudian Anda pasang lagi, mungkin Anda bersihkan, Anda pasang lagi, lalu Anda mau pakai langsung, oh tidak bisa ya. Kalau sudah mengalami perbaikan, kalau sudah Anda bongkar-bongkar dan sebagainya, maka alat ukur tersebut sebelum digunakan harus dikalibrasi kembali gitu ya, walaupun itu kalibrasi internal gitu ya. Nah, untuk alasan yang kelima kenapa harus kalibrasi, telah berpindah tempat atau dipindahkan dan memerlukan pemasangan instalasi listrik baru walaupun sertifikat kalibrasinya masih berlaku. Hal ini terkait dengan kalibrasi massa, yaitu alat timbang atau neraca analitik atau neraca gitu ya. Jadi, pada saat Anda melakukan kalibrasi timbangan atau alat timbang, maka Anda harus melakukan kalibrasi di posisi di mana anak timbang tersebut diletakkan, gitu ya. Jadi, jangan pernah tuh pada saat Anda mengkalibrasi, Anda bawa-bawa timbangannya di lokasi atau tempat kalibrasi atau lab kalibrasi. Kemudian setelah Anda kalibrasi, Anda kembalikan misalnya ke lab QC atau ke lab QA atau bahan produksi. Itu pada saat Anda kembalikan, Anda wajib kalibrasi ulang karena di situ sudah berpindah tempat. Sekali lagi ya, untuk khusus untuk alat timbangan atau neraca harus dikalibrasi on the spot ya, di tempat di mana timbangan tersebut diletakkan. Apabila Anda geser-geser timbangan tersebut, maka wajib dikalibrasi kembali. Ada pertanyaan, kenapa begitu gitu ya? Kenapa begitu Pak Tommy? Karena apabila Anda ingin melakukan kalibrasi terhadap alat timbang,
salah satu yang Anda lakukan adalah Anda memastikan bahwa posisi timbangan tersebut itu rata. Bagaimana memastikannya? Biasanya di setiap timbangan analitik itu ada water pass atau bubble. Nah, pada saat itulah Anda menyesuaikan. Pada saat bubble-nya itu tepat berada di tengah-tengah lingkaran, maka disitulah timbangan itu dalam kondisi rata. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda geser-geser? Pasti kan harus atur lagi bubble-nya kan. Nah, saat itulah berarti harus dikalibrasi ulang begitu ya. Nah, ini agak sensitif nih timbangan nih. Oh, Mas Tommy gimana kalau di bagian produksi ini kan saya pindah-pindah? Oh, tidak bisa. Sebaiknya alat timbang itu harus diletakkan pada posisi yang tidak berpindah-pindah. Even itu di bagian produksi. Ya, itu yang perlu dipahami ya. Jadi tidak ada alat timbang portable. Loh, Pak Tommy nanti repot nih kalau saya misalnya harus kalibrasi ulang. Minimal, ini saran saya ya, minimal Anda verifikasi. Minimal Anda verifikasi dengan anak timbang yang sudah terkalibrasi. Nah, itu poinnya ya. Karena saya mencoba memahami, di bagian produksi agak sulit nih, misalnya mereka punya 3 line, timbangannya cuma satu, akhirnya terjadilah timbangan itu dipindah-pindah begitu ya. Nah, pada saat timbangan itu pindah-pindah, sebaiknya sebelum digunakan minimal verifikasi, tapi saya tetap menyarankan dikalibrasi ulang gitu ya, dikalibrasi ulang. Wow, ternyata repot juga ya belajar kalibrasi ya. Oke. Nah, kemudian ya di sini nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, waktu kalibrasi. Waktu kalibrasi itu kapan sih? Nah, itu tadi sudah saya bahas sekilas ya tentang 1 tahun itu ya. Jadi yang pertama, waktu kalibrasi itu dapat dinyatakan dalam waktu kalender. Misalnya 6 bulan sekali, setahun sekali, bisa 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ya. Suatu saat saya pernah memberikan training pada peserta training dari beberapa perusahaan. Di situ ada salah satu perusahaan saya tanya, kapan Anda melakukan kalibrasi atau sejauh apa frekuensinya? Beliau menjawab saya, Pak, kalibrasi sebulan sekali. Wow, saya langsung kaget ya. Loh, kok bisa sebulan sekali? Iya, Pak, karena alat ukur saya itu dipakai dengan frekuensi yang tinggi dan mengukur panas dingin panas dingin panas dingin sehingga memungkinkan pembacaannya cepat error, sehingga kebijakan dari perusahaan melakukan kalibrasinya 1 bulan sekali. Ingat ya bahwa program kalibrasi itu merupakan kebijakan perusahaan berdasarkan data-data hasil verifikasi yang kita lakukan. Apakah alat ini perlu sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali dikalibrasinya ya. Nah, selain dinyatakan dalam waktu kalender, jadi kalender itu tadi misalnya tanggal 1 Januari 2020, maka kita kalibrasi lagi di 1 Januari 2021 misalnya, itu kalau sistem kalender ya. Nah, yang kedua ini dinyatakan dalam pemakaian. Saya ambil contoh misalnya alat ukur termometer gun ya, atau yang sekarang lagi booming nih ya, yang ditempel di jidat itu ya. Termometer gun ini dia menggunakan infrared. Nah, infrared ini lampu infrared ya, tentu saja dia kan memiliki lifetime. Nah, disinilah pentingnya kenapa alat ukur itu, nah, mungkin alat ukur tertentu ya, ternyata kinerja alat ukur saya ini sudah berkurang, maka harus kita ganti komponen-komponen yang memang memiliki lifetime. Tapi ini khusus bagi komponen yang memiliki lifetime. Ya, kemudian waktu kalibrasi yang ketiga ini kombinasi nih ya antara misalnya dinyatakan dengan waktu atau lifetime. Nah, jadi mana duluan nih gitu ya. Oh, ternyata selama 1 tahun ternyata dia belum 1000 jam pemakaian. Oh ya udah, kalau memang kita pakai kombinasi yang penting setahun kita harus kalibrasi ulang gitu ya. Seandainya dalam 1 tahun itu misalnya di bulan ke-10 sudah 1000 jam ya kita mau kalibrasi ya silakan saja, karena ini kita pakai metodenya waktu kalibrasinya ini kombinasi, apakah lebih dulu waktu atau lebih dulu pemakaian. Ya, bisa dipahami ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah, suatu kegiatan itu dikatakan kegiatan kalibrasi jika kegiatan tersebut menghasilkan 1 sertifikat kalibrasi. Nah, ini yang sering saya temui nih pada saat saya tanyakan ke peserta kalibrasi, apakah Anda telah melakukan kalibrasi alat ukur Anda? Iya, Pak, sudah, Pak. Kemudian pertanyaannya saya lanjutkan.
Anda buat sertifikat kalibrasi? Tidak, Pak. Oh, ternyata Anda menganggap bahwa sudah melakukan kalibrasi, tetapi ternyata hanya verifikasi. Kenapa? Karena kalibrasi itu dapat dikatakan aktivitas tersebut kalibrasi apabila Anda membuat sertifikat kalibrasi. Yang kedua, apabila ada lembar hasil atau laporan hasil kalibrasi yang memuat, mencantumkan, atau berisi angka correction. Nah, correction, deviasi, atau penyimpangan, ketidakpastian, dan batasan-batasan atau standar penyimpangan yang diperkenankan. Tentu saja dong, sertifikat kalibrasi ini dilampirkan oleh lembar hasil atau laporan hasil kalibrasi. Nah, yang ketiga, Anda dapat dikatakan melakukan kalibrasi kalau Anda mencantumkan label atau penanda pada alat yang sudah Anda kalibrasi. Nah, ini ciri-ciri paling umum nih. Kalau alat sudah tempel label kalibrasi, oh berarti itu sudah dilakukan kalibrasi. Jangan sampai Anda menempel atau memberikan label atau penanda pada alat Anda bahwa itu sudah dikalibrasi, padahal itu hanya verifikasi. Oke, jangan sampai kebalik ya. Ya, di sini. Nah, kemudian kalibrasi internal. Kalau kita bicara kalibrasi internal, di sini, loh, apa bedanya kalibrasi eksternal dengan kalibrasi internal? Saya coba jelaskan dulu pengertiannya ya. Jadi kalibrasi internal ini adalah proses kalibrasi alat ukur yang dilakukan oleh petugas kalibrasi di suatu perusahaan menggunakan master sebagai pembanding. Jadi teman-teman di perusahaan itu biasanya menyebut alat yang sudah dikalibrasi itu namanya master gitu ya. Nah, ini cukup unik nih karena boleh-boleh saja istilahnya apa saja, tapi master ini adalah alat ukur yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi eksternal yang dibuktikan oleh sertifikat kalibrasi. Nah, biasanya master ini bukan alat kalibrator. Sekali lagi ya, master ini bukan alat kalibrator, tapi alat sejenis ya yang jumlahnya banyak. Misalnya taruhlah saya mau mengkalibrasi termometer ya. Saya punya satu jenis termometer jumlahnya 5 pieces ya, 5 buah dengan jenis yang sama. Nah, termometer yang pertama saya kalibrasi ke eksternal, ke lab kalibrasi. Nah, termometer tersebut saya sebut sebagai master. Termometer pertama tersebut saya gunakan sebagai acuan ketertelusuran kalibrasi saya terhadap 4 termometer yang lain. Jadi, termometer yang saya sudah kalibrasi keluar itu saya sebut sebagai master. Nah, dia digunakan sebagai pembanding. Tetapi perlu diingat bahwa itu untuk kalibrasi internal. Tidak berlaku bagi Anda yang melakukan aktivitas di lab kalibrasi ya. Anda harus punya kalibrator dong yang spesifikasinya lebih tinggi. Ini materi ini saya berikan untuk Anda yang bertugas sebagai petugas kalibrasi internal. Kalau eksternal caranya sama, hanya saja pembandingnya tidak boleh master, tidak boleh alat yang sama, tetapi alat yang memiliki spesifikasi ketelitian lebih tinggi atau biasa kita sebut sebagai kalibrator. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Nah, setelah Anda melakukan kalibrasi, maka langkah selanjutnya adalah Anda menentukan angka ketidakpastian dari alat ukur yang Anda kalibrasi. Nah, ketidakpastian tersebut yang kita gunakan ada 2 tipe nih dalam perhitungan. Kayak kalau mau lebih jelasnya ya ikut training saya sih ya. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana perhitungannya. Kemudian nanti akan saya berikan template Excel-nya, formulanya dalam berhitung angka ketidakpastian baik tipe A maupun tipe B. Tapi di sini saya akan jelaskan secara umum. Ini Anda bisa dapatkan kalau Anda mungkin melihat jurnal penelitian atau jurnal kalibrasi, atau Anda membeli buku-buku tentang kalibrasi, atau mungkin Anda sekedar baca-baca artikel yang ada di Google ya, bisa Anda Google searching ya terkait dengan penentuan angka ketidakpastian. Di situ pasti akan Anda temukan ketidakpastian tipe A dan ketidakpastian tipe B. Di sini akan saya jelaskan secara umum ya, supaya Anda dapat gambar apa sih. Jadi ketidakpastian tipe A ini adalah berdasarkan pengukuran yang berulang atau keberulangan. Jadi misalnya begini, Anda mau mengkalibrasi termometer di suhu 40, 60, 80.
Maka di suhu 40 itu Anda ulang nih pengukurannya sebanyak 3 kali. Di suhu 60 Anda ulang lagi 3 kali, di suhu 80 Anda ulang lagi 3 kali. Maka keberulangan itu setelah Anda kalkulasi berdasarkan rumus-rumus statistik tertentu, maka Anda akan mendapatkan yang namanya angka standar deviasi atau simpangan baku, biasa disebut juga sebagai angka repeatability. Nah, itulah nanti yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan ketidakpastian tipe A. Tapi bukan berarti langsung kita gunakan ya, ada rumus tertentu ya. Kalau mau lebih tahu lebih dalam ya Anda harus training gitu ya. Nah, kemudian dua, ketidakpastian tipe B ini ada 3 poin, tetapi saya pada saat mengajar training memberikan cukup 2 saja yang saya acu, yaitu sertifikat standar dan resolusi alat. Sertifikat standar itu kalau Anda melakukan kalibrasi internal, biasanya sertifikat kalibrasi internal dari master yang tadi saya sebut-sebut ya, alat yang Anda kalibrasi ke lab eksternal. Yang kedua berdasarkan resolusi alat. Nah, apabila alat ukur Anda dipengaruhi oleh suhu, maka faktor suhu juga harus Anda perhitungkan. Tetapi kalau misalnya Pak Tommy, alat ukur saya itu nggak pengaruh tuh suhu atau asal suhu kamar aja oke kok, jadi dia tidak ada persyaratan khusus, maka saya menyarankan itu tidak usah dimasukkan ke dalam salah satu faktor perhitungan ya. Jadi cukup sertifikat standar dan resolusi alat ya. Setelah itu nanti Anda bisa berhitung dan Anda akan dapatkan dengan formula rumus tertentu angka ketidakpastiannya begitu ya. Nah, pada saat Anda selesai menghitung angka ketidakpastian, maka Anda akan menyusun atau membuat laporan hasil kalibrasi, yaitu berupa sertifikat kalibrasi. Nah, di sini akan saya coba sampaikan bahwa sertifikat kalibrasi sekurang-kurangnya terdapat 1 judul. Nggak mungkin dong sertifikat nggak ada judulnya, masa kosongnya apaan gitu ya. Ini hasil ulangan tengah semester atau gimana ya, harus dikasih judul. Kalau Anda melakukan aktivitas kalibrasi di lab eksternal atau lab kalibrasi, maka judulnya sertifikat kalibrasi. Boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa asing ya. Tetapi kalau kalian melakukan atau Anda melakukan kalibrasi internal, maka judulnya adalah sertifikat kalibrasi internal. Jangan lupa internalnya dicantumkan ya, karena ini berbeda ya. Nah, kemudian nama dan alamat laboratorium, biasalah di copy ya, di copy surat nama dan alamat laboratorium Anda atau perusahaan Anda boleh gitu ya. Kemudian identitas alat ukur dan standar. Nah, ini yang penting. Alat ukur Anda namanya apa yang dikalibrasi begitu ya. Kemudian mereknya apa, tipenya apa, serial numbernya berapa. Begitu pula untuk standar ya. Apabila Anda menggunakan master, Anda harus cantumkan juga tuh mereknya apa, tipe apa, serial number berapa, dan seterusnya ya. Kalau kalibrator juga begitu. Nah, kemudian jangan lupa tanggal pelaksanaan kalibrasi dicantumkan, karena nanti yang dijadikan sebagai acuan adalah tanggal kalibrasi, bukan tanggal penerbitan laporan atau sertifikat gitu ya. Jadi acuannya tanggal kalibrasi. Bisa saja Anda kalibrasi di tanggal 1, tapi sertifikatnya terbit seminggu kemudian, bisa saja gitu ya. Tapi yang menjadi acuan sekali lagi adalah tanggal pelaksanaan hasil pelaksanaan kalibrasi. Nah, selanjutnya yang perlu ada di sertifikat adalah data hasil kalibrasi. Jadi kalibrasi itu tidak hanya mencantumkan misalnya angka ketidakpastian saja, tapi datanya juga Anda tampilkan, minimal data-data berkaitan dengan misalnya hasil pengukuran standar, Anda bentuk dalam kolom-kolom gitu ya secara matriks. Jadi misalnya pengukuran standar, kemudian pengukuran alat ukur, lalu simpangannya berapa, kemudian baru angka ketidakpastian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.